Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersama kembali dalam mempelajari pendalaman Alkitab di hari yang ke-6. Izinkan kami menyapa kita semua. Pergi ke ladang mengambil kelapa. Kelapa tumbuh dekat belukar. Izinkan saya menyapa kita semua. Hai semua, apa kabar? Harapan kami semua pemirsa Bakti Channel selalu diberkati Tuhan. Menjadi judul kita hari ke-6, Efesus, surat yang dipenuhi Kristus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan kembali belajar di pendalaman Alkitab hari ke-6. Urapi kami untuk dapat memahaminya, serta membawa iman kami lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ketahui Rasul Paulus ada di penjara. Dan dia mengungkapkan visi rencana Allah yang berpusat pada Kristus setelah penyempurnaan zaman, atau setelah tiba waktunya, dan peran gereja ada di dalamnya. Allah melalui pekerjaannya di dalam Kristus memulai rencananya untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kita boleh baca dalam Efesus 1 ayat 10. Dan dia mencapai ini dengan menciptakan gereja secara keseluruhan, dan terdiri dari orang-orang, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Semuanya dikumpulkan baru di dalam nama Yesus. Efesus 2:14. Orang percaya dipanggil untuk bertindak sesuai dengan rencana ilahi ini dan memperingatkan kekuatan jahat bahwa tujuan akhir Allah sudah dekat. Efesus 3 yang 10. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 9 dan juga di ayat yang ke-10. Kesatuan yang direncanakan Allah adalah kesatuan dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Maka, tidak mengherankan jika Efesus adalah surat pembaptisan Kristus yang memuji karya Allah di dalam Kristus dan merayakan akses orang percaya ke sumber daya rohani yang ditawarkan oleh kehadirannya di dalam Kristus. Paulus menggunakan di dalam Kristus dan frase serupa lebih dari 30 kali, selalu memuliakan Yesus. Saat kita membaca surat ini, kita boleh perhatikan pertanyaan-pertanyaan, dan kita boleh juga perhatikan berbagai cara Paulus berfokus pada Yesus. Paulus berusaha menghidupkan kembali komitmen rohani orang percaya yang ada di Efesus dengan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti dari rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ketika dia menggunakan kata gereja, dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Dalam suratnya disebutkan bahwa Paulus bermaksud adalah gereja universal. Bukan gereja lokal, tetapi gereja universal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, strategi utama yang Paulus gunakan adalah berbicara tentang gereja. Dan dia menggunakan metafora yang hidup. 4 diantaranya diuraikan dalam poin-poin yang kita lihat di pelajaran yang ke-6 ini. Apa sajakah poin-poin itu? Yang pertama adalah gereja sebagai tubuh. Paulus mengambil simbol atau perumpamaan bahwa gereja sebagai tubuh. Kemudian yang kedua, gereja sebagai bangunan atau bait suci. Dan yang ketiga, Paulus mengambil simbol ini atau perumpamaan ini, yaitu gereja sebagai pengantin perempuan. Dan yang terakhir, dari 4 simbol atau 4 perumpamaan yang disebutkan, yaitu gereja sebagai prajurit. Saudaraku,
kita dapat menemukan bahwa dari masing-masing gambar yang telah disebutkan ini dengan caranya sendiri mengungkapkan tujuan Allah dan tujuan gerejanya. Apakah sebagai tubuh, sebagai prajurit, maupun sebagai bait suci, dan seterusnya. Di gereja Advent, di mana tempat orang-orang beribadah pada Tuhan pada akhir zaman ini, Allah sedang mengumpulkan komunitas multinasional, multibahasa, dan multikultural. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 yang akan mengarah pada penggenapan rencananya untuk mempersatukan semua orang. Hal-hal ini tentunya di dalam Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita dapat bekerja selaras dengan rencana besar Allah ini? Tentunya bila kita memberikan hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan telah sabdakan, yang telah sampaikan. Demikian pelajaran kita untuk pelajaran yang ke-6 ini. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa iman kita lebih setia bagi Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Bahwa surat Paulus dari penjara kepada jemaat Efesus berpusat kepada Yesus. Dan mengajak jemaat yang ada di Efesus supaya bersatu di dalam Yesus. Jemaat itu kepalanya adalah Yesus. Dan biarlah kiranya kami juga yang hidup di zaman ini akan dikuatkan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan ditujukan kepada kami yang hidup zaman sekarang ini, agar kami pun menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kami, di dalam ibadah kami, di dalam gereja kami, di dalam organisasi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita di pelajaran yang ke-6. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.